Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya, Fauzia Rahayu, akan menerangkan tentang pemikiran ekonomi yang berkembang pada zaman Rasul. Nah, sebelumnya karena adanya dark age dari pemikiran ekonomi di barat, ternyata itu adalah golden age atau masa keemasan dari pemikiran ekonomi di timur nih. Lalu, gimana sih perkembangannya? Ayo simak pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi telah muncul dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi tersebut ditransformasi dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Beberapa pemikiran ekonomi yang bisa ditangkap pada masa Rasulullah SAW secara umum ada dua fase, yaitu fase sebelum kenabian dan fase sesudah kenabian. Pertama, fase sebelum kenabian, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang. Muhammad SAW sebagai pedagang yang terpercaya atau al-amin dan yang jujur atau asidik, dan implikasi al-amin dan asidik ini yaitu semakin banyaknya para pemilik modal memberi kesempatan berdagang kepada beliau dengan memodalinya. Contohnya Khadijah binti Khuwailid. Setelah menikah dengan Khadijah, Muhammad SAW tetap menjalankan usaha berdagangnya. Ia menjadi manajer sekaligus mitra dalam usaha dagang istrinya itu. Melakukan perjalanan dagang di semenanjung Arab dan negeri-negeri perbatasan seperti Yaman, Bahrain, Irak, dan Syria. Terlibat dalam urusan dagang besar di festival dagang Ukaz dan Zulmajaz selama musim haji, dan pada musim lain sibuk mengurus berdagang grosir di pasar-pasar kota Mekah. Muhammad melakukan hampir semua urusan dagang melalui agen-agennya dan hanya sedikit sekali bertindak sebagai agen untuk para pedagang lain. Kadang ia mengambil pinjaman berdasarkan gadai, memberi barang dengan tunai dan dengan pinjaman. Transaksi dagang banyak dilakukan sebelum diangkatnya sebagai nabi. Fase selanjutnya yaitu fase setelah kenabian. Muhammad SAW mulai diangkat sebagai kepala negara. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah mengangkatnya sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai pemimpin agama. Sebagai kepala negara, ia membuat kebijakan tentang membangun masjid sebagai Islamic Center, menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, menjalin kedamaian dalam negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, membuat konstitusi negara, menyusun sistem pertahanan negara, dan meletakkan dasar-dasar keuangan negara, juga mendirikan Baitul Mal. Lalu setelah itu muncullah prinsip-prinsip ekonomi, dan prinsip-prinsip ekonomi inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan pemikiran ekonomi berikutnya. Berikut beberapa prinsip kebijakan ekonomi Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Nabi Muhammad SAW. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Yang kedua, manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki oleh manusia lain yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Yang kelima, menerapkan sistem warisan sebagai media retribusi kekayaan. Yang keenam, menetapkan kewajiban bagi seluruh individu termasuk orang-orang miskin. Aspek pemikiran ekonomi lain yang dapat ditangkap pada masa Rasulullah ini adalah masalah sumber-sumber ekonomi. Ada beberapa sumber ekonomi yang berkembang pada masa ini, yakni kepemilikan, pembangunan ekonomi dan produksi, konsumsi, distribusi pendapatan, dan peran negara. Semua sumber ekonomi tersebut pada gilirannya akan menjadi unsur-unsur yang membangun sebuah sistem ekonomi. Misi mulia Rasulullah ini adalah membangun masyarakat yang beradab. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonstruksi secara mendasar pemahaman manusia terhadap keberadaan di dunia. Rasulullah
menganjurkan agar manusia saling menghormati dan menyayangi dalam penyelenggaraan hidup sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ajaran Rasulullah SAW diantaranya adalah menjadikan sebagian pribadi bebas dalam mengoptimalkan potensi dirinya, sebab apapun yang dilakukan manusia yang dilihat adalah dari ketakwaannya. Dalam hal perekonomian, Rasulullah telah mengajarkan transaksi-transaksi perdagangan secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Ia selalu memperhatikan rasa tanggung jawab terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Sekian dari saya, Fauzia Rahayu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.